Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman yang ke-18. Kalau kitab saya. Waqlala wahbub nu munabbih. Masih melanjutin tentang keutamaan babul awal fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlu ta'limihi wa ta'allumihi. Keutamaan ilmu, orang yang punya ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan belajar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Wahb nu Munabbih. Wahab bin Munabbih, kalau nggak salah seorang tabi'in, ini pernah berkata, yatasha'abu minal ilmi asyarafu. Yatasha'abu, bercabang, atau ya bercabang. Kalau pohon itu memiliki cabang. Minal ilmi, dari ilmu apa asyarafu, kemuliaan. Jadi kalau misalnya ilmu itu pohon, batang pohonnya, dia itu punya cabang, pohon itu, nah cabangnya itu adalah kemuliaan. Wa in kana, meskipun ada sapa sahibuhu, pemiliknya, pemilik ilmu, sahibul ilmi, iku danian. Dani rendah. Dunia itu dani rendah. Hina, dani dekat. Dunia itu ada yang mengatakan dekat, maknanya itu ada dunia itu mengatakan dani, hina, ada yang mengatakan rendah. Makanya dunia itu yang ngapain dikejar-kejar? Barang-barang hina, barang-barang rendahan. Wal izzu, selain memiliki cabang berupa syaraf, berupa kemuliaan, juga memiliki cabang, ilmu itu memiliki cabang al izzu, kemuliaan, keluhuran, kemuliaan, ketinggian derajat. Wa ingkana, meskipun ada iku sapa sahibuhu, wa ingkana, meskipun ada sapa sahibuhu iku muhanan, orang yang direndahkan. Meskipun toh pemilik ilmunya itu orang yang hina tadi, itu kalau dia punya ilmu akan menjadi mulia. Ya meskipun misalnya naudzubillah ada ya anak orang apalah, orang yang memiliki keluarga yang gak benar misalnya, tapi kalau dia memiliki ilmu, kemudian dia belajar ngaji, punya ilmu, ya latar belakangnya ya akan nggak dianggap. Ya sama seperti misalnya ada orang dulunya itu ya maksiat, dulunya itu adalah preman, kemudian dia belajar, kemudian dia punya ilmu, pasti orang juga nggak akan, kalau orangnya bener ya, kalau orangnya nggak julid atau kalau orangnya nggak syirik, itu ya nggak akan melihat masa lalunya, kalau dia punya ilmu. Wal qurbu, selain punya cabang kemuliaan, punya cabang ke aizu itu keluhuran, ketinggian derajat, dan juga al qurbu, kedekatan. Di ilmu diibaratkan pohon, memiliki cabang berupa kemuliaan, cabang lagi berupa keluhuran derajat, berupa cabang lagi berupa al-qurbu. Nah, al-qurbu ini, kedekatan ini dekat, baik dekat dengan khalik Allah maupun dekat dengan makhluk manusia. Dia dengan ilmunya dia bisa, seharusnya orang itu dengan ilmunya semakin mendekatkan diri dengan Allah. Pun demikian, kalau dia benar-benar dengan berilmu, memiliki ilmu, ya seharusnya dengan makhluk Allah pun juga dekat.
Ya nggak malah menjauh, nggak malah merasa hebat akhirnya nggak mau bercampur dengan yang lainnya, nggak juga. Wa ingkana meskipun ada sapa sahibuhu iku qosian orang yang jauh. Wal ghina, satu lagi cabangnya ilmu adalah ghina. Ghina itu adalah ya tidak butuh, kaya. Ghina itu kan ghani gitu, kaya. Ghina itu tidak butuh. Orang kaya memang tidak butuh. Wa ingkana meskipun ada sapa sahibuhu iku fakiron orang yang fakir, orang yang ya, orang papa. Orang papa. Orang yang tidak punya apa-apa, orang papa. Orang fakir. Wal muhabatu, dan juga punya cabang lagi selain syaraf, selain izu, selain al-qurbu, selain al-ghina, juga punya cabang lagi berupa al-muhabah, wibawa, haibah, punya wibawa yang lebih. Kita pasti akan akan segan ketika berhadapan dengan seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz yang memiliki ilmu. Haibahnya, wibawanya itu gede atau besar. Wa ingkana meskipun ada sapa sahibu iku wadi'an, dia itu orang rendah. Misalnya saya punya guru saya ada petani misalnya, atau ada orang berguru, gurunya itu petani, gurunya itu tukang beca misalnya. Kalau dia memang punya ilmu, ya meskipun orang rendahan, tapi karena ilmunya itu akhirnya dia punya wibawa, akhirnya ya, enggak sembarangan orang memperlakukan dia karena dia punya wibawa. Dia kelihatan. Wang syadda dan membuatkan syair atau menyanyikan syair atau mendendangkan syair sapa Wahab bin Munabbih fi ma'nahu, dalam makna ucapannya tersebut, ucapannya yatasya'abu minal ilmi, dari ungkapannya beliau itu beliau buatkan sebuah syair. Syairnya rupanya ada 3 bait. Al-ilmu ballagha qauman dirwatash syarafi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi. Ya sahibul ilmi mahlan la tudannishu. Aslinya la tudannishu, tapi karena ada tuntutan kaidah arud hanya la tudannisuhu. Ini kan fi'il nahi kan sama dengan fi'il amr jazm, la tudannisuhu. Al ilmu tawi ilmu iku balagho, mengantarkan opo ilmu qauman ing sekelompok orang, kaum. Ilmu dapat mengantarkan seseorang lah, atau kaum ataupun pribadi-pribadi, mengantarkan dirwata syaraf ing puncak kemuliaan. Jadi bisa mengantarkan orang sampai ke puncak kemuliaan. Waswahibul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu iku mahfudun, terjaga, minat talafi, dari kerusakan. Seharusnya semacam itu. Kerusakan dirinya di akhirat maupun kerusakan dirinya di dunia. Ya swahibal ilmi, wahai pemilik ilmu, mahlan, pelan-pelan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. La tudannishu, jangan mengotori sapa sira ing ilmu, jangan kau kotori ilmu tersebut. Ilmumu itu jangan kau kotori dengan apa? Bil mubiqati, dengan maksiat-maksiat yang bisa merusak. Mubiqat kan dalam apa istilahnya, dalam Ihya Ulumuddin kan ada rubu'ul munjiyat, rubu'ul muhlikat. Rubu'ul munjiyat ya rubu'ul muhlikat atau rubu'ul, di sini mubiqat bahasanya. Muhlikat atau mubiqat itu ya maksiat-maksiat yang bisa menghancur leburkan amal ataupun hati. Kalau Ihya, kalau rubu'ul munjiyat dari kan apa ada di kitab Ihya Ulumuddin itu dibagi 4 bagian. Ada rubu'ul ibadah, apalagi rubu'ul munjiyat,
rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat, satu lagi apa? Satu lupa. Jadi seperempat dari isi kitab Ihyatul Ibadah, seperempat lagi tentang menerangkan tentang hal-hal yang bisa merusak hati, seperempat lagi adalah hal-hal yang bisa menyelamatkan hati, seperempat lagi kalau nggak salah obat hati. Itu isi kitab Ihya. Jadi dibagi 4. Nah, muhlikat, mubiqat. Jadi jangan kotori ilmu itu dengan hal-hal yang bisa merusak. Famalil ilmi min khalaf. Famalil ilmi, maka tidaklah iku bagi atau miliknya ilmu. Famalil ilmi, maka tidaklah iku kedua ilmu min khalafin, utawi ganti. Ilmu nggak ada gantinya. Kalau ilmu itu sudah rusak ya sudah, nggak bisa digantikan. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u, bisa mengangkat apa ilmu baitan ing rumah. Rumah yang apa? Bukan bisa mengangkat ya, bisa meninggikan. Bisa meninggikan, akhirnya terbangun rumah itu. Rumah yang la imada, yang tidak ada imad. Imad itu ya tiang, tidak ada tembok lah. Mungkin kalau rumahnya rumah tembok ya ada temboknya. Tidak ada temboknya lah, iku maujud lahu kedebet. Jadi diumpamakan misalnya manusia itu adalah rumah. Nah, manusia itu bisa megah, bisa berdiri tegak, bisa bagus, bisa enak, bisa layak. Itu kalau bentuknya itu, rumahnya itu benar, ada temboknya, ada atapnya, ada apanya. Nah, dengan ilmu tersebut manusia itu bisa terangkat, rumah itu bisa jadi meskipun tidak ada penyangganya. Sedangkan wal jahlu, tawi kebodohan, iku yuhaddimu, merobohkan apa al jahl, bisa merobohkan baital izzi, ing rumah yang mulia, wasyarafi, dan rumah yang wal izzi, rumah yang luhur atau yang tinggi, keluhuran, dan wal syarafi, dan rumah yang kemuliaan. Jadi ya kayak awal tadi, kayak isi perkataan beliau, dengan ilmu orang yang rendahan bisa menjadi tinggi, bisa menjadi mulia. Dengan ilmu orang yang tidak punya apa-apa bisa nggak butuh apa-apa. Sama orang bodoh, meskipun dia itu kaya raya, meskipun dia itu punya segalanya di dunia ini, tapi kalau nggak punya ilmu, maka ibarat rumah itu akan roboh kalau nggak ada ilmunya. Meskipun rumahnya itu rumah bagus, rumah bagus, rumah orang-orang kaya, tapi kalau nggak ada ilmunya, kalau nggak ada ilmu, itu akan roboh. Jadi ilmu itu ibarat tembok, tiang lah. Waqala, dan berkata sapa Abu Muslim Al-Khulani radhiyallahu ta'ala anhu, al ulama'u fil ardi mithl nujum fis sama. Al ulama utawi ulama, orang-orang alim, orang-orang yang memiliki ilmu, fil ardi, di dunia ini, di bumi ini, iku mithl nujumi, sebagaimana atau seperti bintang-bintang, fis sama'i, di langit. Ya tentunya malam hari. Bintang-bintang tentunya malam hari di langit. Jadi persamaannya itu apa? Iza badat, ketika terlihat sopo ulama linnasi. Badat kok ulama. Iza badat, ketika tampak apa an-nujumu linnasi, bagi manusia, ketika malam hari itu bintang-bintang itu tampak terlihat oleh manusia, ihtadau, maka mendapat petunjuk sopon nas, maka manusia pun akan mendapat petunjuk. Zaman dulu kan tidak ada kompas, tidak ada jam, tidak ada suara speaker atau apa, tidak ada lampu, hanya mengandalkan bintang-bintang. Biha, kelawan an-nujum, itu gambarannya bintang di langit itu. Jadi manfaatnya bintang di langit itu bisa menjadi petunjuk bagi manusia
ketika malam dalam kegelapan. Wa idza ukhfiyat wa idza khafiyat, dan ketika samar atau tidak jelas apa nujum, ketika bintang itu ketutupan, mendung misalnya, nggak ada cahaya lagi, anhum dari kaum, dari nas, ya tahayyaru, maka bingung sopan nas, maka mereka bingung. Jadi bintang, ketika malam itu tidak ada bintang, itu akan gelap gulita, manusia tidak akan bisa mendapat petunjuk mana jalannya, mana arah rumah, mana selatan, mana utara. Zaman dulu kan masih ada mengandalkan rasi bintang. Oh, rasi bintangnya rasi bintang apa namanya, macam-macam lah, ada yang kalajengking, ada yang apa gitu. Oh, itu arahnya ke utara, ke selatan. Nah, tapi ketika bintang itu tertutupi, mereka akan bingung, ini mana utara, mana arah selatan. Nah, sama orang yang berilmu atau ulama atau orang alim itu juga sama seperti itu, menjadi petunjuk bagi manusia yang ada di dunia, di bumi. Ketika ketika orang alim itu terlihat, tampak, ada, manusia akan mendapat petunjuk. Tapi kalau nggak ada orang alim, ya bahasanya itu laulal ulama lakanan nasu, kalau nggak salah, kal bahaim, ungkapannya itu. Seandainya nggak ada ulama, lakanan nasu kal bahaim, maka manusia itu seperti bahimah, bahaim, hewan. Jadi nggak ngerti mana yang baik, mana yang benar. Wang syadda dan membuat syair, melakukan syair sapa Abu Muslim fi ma'anhu, dalam makna ucapannya tersebut. Ma'al ilmi fasluk, ini sayangnya banyak ini. Ma'al ilmi fasluk haitsu ma salakal ilmu. Fasluk, itu awalnya itu. Fasluk, berjalanlah kamu, ma'al ilmi, beserta ilmu. Melangkahlah kamu menyusuri kehidupan dengan ilmu. Haitsu ma salaka, kemanapun menuntun, kemanapun berlayar atau berjalan, opal ilmu. Jadi diumpamakan atau digambarkan, dibayangkan ilmu itu sebagai apa ya, sebagai tongkat atau sebagai anjing pelacak lah. Udah, anjing pelacak nyari apa, turuti aja anjingnya sana, kemanapun anjing itu berjalan. Wa anhu fakashif kullaman indahu fahmun. Wa anhu, dan dari ilmu, fakashif dan bukalah, mukasyafah, terbuka, bukalah sapa sira, anhu dari ilmu, kullaman ing segala orang. Jadi dengan ilmu kamu dapat mengetahui semua orang. Kamu bisa tahu si A itu orangnya begini, orangnya begitu, dengan ilmu. Indahu fahmun. Sebentar. Fakashif kullaman indahu fahmun. Fakashif, bukalah kamu, kullaman ing semua orang, setiap orang, indahu yang ikut tetap ing dalam sandingan man, fahmun utai pemahaman. Jadi kalau orang itu sudah memiliki dasar akan pemahaman tentang sesuatu, kemudian ketika ada ilmu masuk, itu kemuskilan itu akan terbuka. Pemahaman di sini bukan pemahaman, kok berarti kan saya sudah paham, berarti saya sudah dapat ilmu, kenapa harus butuh ilmu lagi? Bukan, maksudnya pemahaman intuisi. Jadi kita pernah ketahui kalau bertanya itu as-su'al ba'dul ilmi, kalau nggak salah. Bertanya itu adalah sebagian dari ilmu. Nah, ketika kita bertanya-tanya, kok kenapa ini begini, kok kenapa itu begitu, nah itu adalah pondasi awal kita akan mendapatkan ilmu. Nah,
Nah, maksud fahmun itu di situ. Nah, ketika kita mendapat pencerahan, oh iya ternyata pertanyaan-pertanyaan yang kemarin saya janggalkan, yang saya muskilkan itu adalah ini ternyata misalnya. Akhirnya terbukalah dengan ilmu itu. Fafihi jilaun lil qulubi minal ama. Fafihi maka iku ing dalam ilmu jilaun utawi jila itu terang atau sinar, menyinari, menerangi lil qulubi maring hati. Hati akan menjadi terang minal ama dari kebutaan. Dari kebutaan. Wa aunun dan juga dalam ilmu ada aunun pertolongan. Pertolongan alat dini terhadap agama, allazi amru hatmun yang mana utawi perintahnya ad-din iku hatmun wajib. Artinya begini. Agama memerintahkan kita untuk sholat, wajib. Nah, dengan kita punya ilmu, akhirnya ilmu itu dapat menolong kita untuk melaksanakan ad-din, melaksanakan agama, melaksanakan perintah-perintahnya yang wajib-wajib itu. Kita nggak akan bisa sholat kalau kita nggak ada ilmu. Yang mana sholat itu adalah wajib dari agama, perintah agama. Nah, makanya dengan ilmu itu, ilmu adalah aunun. Dalam ilmu itu ada aun, ada pertolongan. Dalam masalah agama, dalam masalah dunia apalagi. Kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau tanpa ilmu. Nggak akan bisa ngapa-ngapain. Orang yang nggak tahu dunia misalnya, entah dia hidupnya di mana, lalu ditaruh di Jakarta. Tidak pernah tahu Jakarta, tidak pernah tahu dunia, taruh di Jakarta, ya dia akan shock. Ada mobil ya takut, apa hewan apa, makhluk apa. Ada gedung-gedung tinggi-tinggi ya takut, karena dia nggak punya ilmu. Nah, akhirnya kalau dia punya ilmu ya akan bisa menolong dia. Fakholid maka bergaullah. Kalau saya aslinya kholid itu campur. Bergaullah sapa sira atau gaulilah sapa sira ruwatal ilmi ing para periwayat ilmu, ya guru-guru itu. Terus jangan sampai dipisah, jangan sampai kalian merasa pintar akhirnya menjauhi atau memisahkan dari guru-guru kalian. Tetap gaulilah terus, tempel terus. Ya bukan berarti nempel terus, ikut terus enggak. Artinya ya silaturahim kayak selalu ya kayak sekarang inilah, termasuk kholid ruwatal ilmi kalau menurut saya diantaranya ini. Washab khiyarohum, washab dan bertemanlah sapa sira khiyarohum, bukan berteman berarti kalian sama kiai A itu kemudian berteman, enggak. Artinya berteman itu kayak nabi sama sahabat itu namanya ashab kan, para sahabat. Bukan berarti misalnya sahabat Bilal menganggap nabi itu teman, enggak, tetap menganggap nabi ya nabi, guru. Tapi ketika ada nabi langsung mendekat, langsung mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tuh. Ya sama seperti Khalid itu, seperti Khalid. Fasuhbatuhu wa khiyaruhum washab khiyaruhum ing pilihan atau apa orang-orang pilihannya ruwatul ilmi. Jadi kemarin saya ada ya di wayang itu. Jadi dalang itu memang mengajari kita untuk selalu teliti terhadap guru kita. Teliti dalam segi guru kita itu apakah benar-benar guru yang mampu untuk membawa kita ke akhirat atau menuntun kita ke akhirat atau tidak. Karena apa? Mau tidak mau guru itu akan bertanggung jawab penuh terhadap muridnya, meskipun toh nggak ngaji lagi. Kenapa? Karena guru itulah yang nanti akan menuntun muridnya ke akhirat. Tuh. Nah, jangan sampai saya, kalian terputus atau tidak mau menganggap lagi gurunya sebagai guru. Ya, misalnya Mbak Abdul Karim saja
masih pengen diakui santrinya Bayukhul Bangkalan. Ketika ya mendekati meninggal itu ya wasiatnya, doakan saya sebagai diakui menjadi santrinya Bayukhul Bangkalan. Nah, gurulah nanti yang akan menariknya. Fasuhbatuhum zainun. Fasuhbatuhum maka utawi bergaul dengan ruwatil ilmi, guru-guru tersebut, iku zainun, sebuah perhiasan. Dianggap sebagai seperti perhiasan kayak kalian. Hidup nggak punya HP, ya nggak enak. Akhirnya punya HP. HP-nya nggak sip, beli lagi yang baru yang paling bagus. Perhiasannya paling bagus. Ya sama. Bergaulah. Kalau bergaul dengan teman biasa ya biasa saja. Tapi kalau bergaulnya dengan atau selalu bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang paling pilihan, ya meningkat lagi perhiasannya, harga perhiasannya. Wa khultatuhum utawi mencampuri atau ya samalah bergaul, mencampuri ruwatil ilmi itu iku ghanimah, seperti mendapat harta rampasan perang, ghanimah, keuntungan besar. Wala apa ini? Ainaika anhum wala ta'udduna. Wala ta'udduna, dan janganlah kalian memalingkan. Jangan memalingkan teman sapa sira, ainaika ing kedua mata kamu, anhum dari ruwatil ilmi. Jangan sekali-kali kalian menganggap Allah Pak ini nggak bisa ngaji kitab, Allah Pak ini nggak bisa ngaji Quran. Jangan, wala ta'udduna, jangan memalingkan, sekali-kali memalingkan. Mata di sini ya bukan berarti hanya mata doang, hatinya juga, anggapan-anggapan itu. Fa innahum anhum dari ruwatil ilmi, fa innahum maka sungguhnya ruwatil ilmi iku nujumun, karena mereka itu adalah nujumun, ibaratnya bintang-bintang, hudan yang nujumu hudan, bintang-bintang yang memberikan petunjuk. In ghoba najmun bada najmun. In ghoba apabila hilang apa najmun satu bintang, bada maka terlihat lagi apa najmun bintang yang lainnya. Kan kita kalau di langit kan bintang kalau pelip, satu bintang mati redup, ada bintang lain yang nongol. Yang begitu pun juga orang alim. Ya meskipun kan mautul alim, mautul ulama, mautul alam, mautul alim, mautul alam. Atau Allah kan mencabut ilmunya itu dengan tidak sekali cabut. Allah mencabut ilmu dari dunia ini, cabut semua enggak, tapi dengan mewafatkan para orang alim. Tapi tetap saja ada lagi meskipun sedikit, meskipun kualitasnya rendah dari ulama-ulama sebelumnya, tapi akan ada terus, Wallahi maka demi Allah, laulal ilmu, seandainya tidak ada ilmu, mata doha maka tidak jelas apa al-huda petunjuk, walalaha dan tidak jelas, min ghaibil umuri dari hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak kita ketahui, lana bagi kita apa rosmun tandanya. Dan tidak demi Allah, seandainya nggak ada ilmu, maka nggak ada petunjuk apapun di dunia ini. Untuk nggak usah masalah akhirat pun, masalah dunia pun juga ketika nggak ada ilmu ya nggak akan ada petunjuk. Walau lahaman min ghaibil umuri lana rasmun, apalagi hal-hal yang gaib. Ketika kita nggak ada pengetahuan tentang hal-hal yang gaib itu, gaib ini jangan kita anggap setan atau malaikat atau nabi, nggak usah kejauhan. Di Inggris, ke London misalnya,
London itu kalau menurut saya itu gaib, karena saya nggak pernah tahu. Tapi karena kita punya ilmu, pernah belajar tentang masalah negara-negara Eropa, pernah lihat videonya dengan ilmu juga, lihat itu. Ya, akhirnya kita akan tahu gambaran ilmu, gambaran London itu kayak apa. Maka tanda-tandanya London itu kayak apa, meskipun kita nggak pernah tahu ke sana. Waqala, dan berkata sapa Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, law anna sawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu zi imaratin imaratah wa kullu zi suqin suqah. Law anna sawaba majlisil ilmi, jikalau pahala majlis ulama, majlis ilmi iku badat terlihat tampak apa sawab linnasi bagi manusia, seandainya pahalanya menghadiri majlis ulama itu terlihat oleh manusia, itu pahalanya majlis itu gede banget tuh, kelihatan, misalnya kelihatan semacam itu, maka laqtatalu, maka akan saling bunuh atau bunuh-bunuhan, akan perang sopenas alaihi, atas sawab tersebut. Maka orang-orang akan rebutan, akan saling bunuh untuk memperebutkan pahala atau sawabnya. Hatta yatruka, sehingga akhirnya nanti meninggalkan sapa kullu zi imaratin, setiap pemimpin, zi imarah orang yang memiliki penguasa, memiliki kepemimpinan, pemimpin. Setiap pemimpin akan meninggalkan imaratahu, ing jabatannya. Para pejabat nanti akan menanggalkan jabatannya demi datang ke majelis ilmi. Kalau tahu kalau sawab atau pahala majelis ilmu itu ditampakkan. Wa kullu dzi suqin, dan setiap pemilik pasar, pemilik modal, orang-orang yang ya pengusaha konglomerat, itu pun juga akan datang ke majelis ilmi, sampai-sampai dia akan meninggalkan suqohu, ing pasarnya, ing bisnisnya. Kalau pahala mendatangi majelis ilmu itu ditampakkan. Ini menurut Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar memang seorang tabi'in yang masyhur dengan Israiliyat, kisah-kisah tentang bangsa Israel, bangsa Bani Israel. Di antaranya Ka'ab al-Ahbar ini. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini orang Yahudi dulunya, kalau nggak salah orang Yahudi dulunya, terus masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, memperdalam Islam, kemudian dalam Quran kan banyak tuh kisah-kisah tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf. Nah, ternyata banyak yang sesuai itu dengan Taurat yang dulu pernah dia pelajari di agama Yahudinya. Memang banyak kalau masalah kisah-kisah mah banyak yang sesuai. Cuman dalam Quran ternyata tidak lengkap, hanya secara global saja. Nah, akhirnya dilengkapilah akhirnya Ka'ab al-Ahbar ya menukil dari pengetahuan dia tentang bangsa Bani Israel dari Taurat itu. Akhirnya banyak kisah-kisah Israiliyat yang tersebar dalam kitab-kitab tafsir, hadis itu. Terus bagaimana menyikapi Israiliyat itu? Kisah-kisah tentang Israiliyat itu. Kalau dalam masalah akidah itu ya ini sih masalah secara global. Secara global riwayat Israiliyat itu ada yang mengatakan ditolak mentah-mentah. Pokoknya cerita-cerita Israiliyat itu tidak diakui lah, atau namanya ya maudhu'. Kalau hadis itu hadis maudhu', hadis palsu. Ya tidak diakui pokoknya. Ada yang mencoba bijak ulama, yang enggak semuanya juga. Enggak semuanya kita tolak mentah-mentah. Kalau berhubungan dengan syariat, dengan akidah, ya bolehlah kita tolak kalau memang menyalahi. Tapi kalau dalam misalnya tarikh, sejarah, atau akhlak,
itu ya nggak nanti dulu, dilihat-lihat dulu. Kalau memang sesuai dengan syariat, sesuai dengan akidah Islam, ya nggak apa-apa, diterima. Misalnya cerita Luqman Hakim, ceritanya Musa, ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, kalau memang tidak ada yang bertentangan dengan syariat, ya nggak apa-apa, diterima gitu. Kan banyak tuh, misalnya ada siapa itu, Jurej misalnya. Ada Jurej dulu, mungkin kalau bahasa Eropanya bahasa George, tapi bahasa di Arabnya Jurej. Itu ada cerita-cerita Jurej, wali Jurej, seorang wali. Banyak. Waqala, dan berkata sapa ba'du salafi, sebagian ulama salaf, khairul mawahibi, utawi pemberian terbaik, hibah kan menghibahkan barang, itu dari wahbun pemberian, wahib orang yang memberi, al-wahhab zat yang paling banyak memberi. Nah, mawahib berarti sesuatu yang diberikan, mauhub isim maf'ulnya al-mauhub, kemudian dijamak taksirkan jadi mawahib. Pemberian terbaik iku al-aqlu, akal adalah karunia terbesar, karunia terbaik manusia. Wa syarrul masyaib, utawi musibah terburuk, musibah iku al-jahlu, kebodohan. Jadi alhamdulillah kita masih punya akal, masih punya pikiran, masih punya otak, akal. Syukuri, itu pemberian terbaik. Karena agama itu diantaranya juga harus dengan logika, enggak melulu enggak melulu merupakan riwayat-riwayat atau transfer katanya saja, tapi juga logika. Beragamalah dengan logika tapi jangan full logika semua, nanti kayak Mu'tazilah. Jadi kalau di akidah kan ada Jabariyah, dia nggak pakai logika, pokoknya ya terserah Allah mau saya begini, mau ngapain juga itu kehendak Allah, itu Jabariyah. Kalau Qadariyah, Mu'tazilah, ya nggak bisa dong. Kita mau jalan ya karena saya punya kaki, karena saya punya tenaga bisa jalan. Itu yang terlampau menggunakan logika pikiran. Tapi kalau Asy'ariyah itu menengah-nengahi, enggak. Ada teori kasab yang berlaku pada diri kita. Ya memang benar semua Allah yang menciptakan. Ya memang benar kita juga punya kehendak. Jadi di tengah-tengahi dengan teori kasab itu. Jadi meskipun Allah yang menentukan, tapi kalau kita punya hati untuk bergerak, nah itulah yang akan diperhitungkan. Ya kan kalau misalnya ngapain Allah itu memasukkan orang ke neraka, memasukkan orang ke surga? Kalau semua kehidupan di dunia ini Allah yang sudah menentukan, Allah yang sudah mengatur. Nah, kalau orang Jabariyah mikirnya begitu. Orang Mu'tazilah mikirnya begitu. Ya berarti kan manusia dituntut untuk berusaha, untuk melakukannya sendiri. Berarti ya tidak semuanya itu urusan Allah. Jadi gerakan-gerakan tiap hari itu ya menurut Mu'tazilah ya manusia yang menciptakan sendiri. Waqala, dan berkata sapa ba'duhum, sebagian salaf, ulama salaf, al ilmu amanun. Ilmu itu adalah aman. Al ilmu ilmu itu amanun, keamanan, kesentosaan, keamanan. Aman dari apa? Min kaidi syaitan, dari gangguan atau godaan syaitan. Dari wahirzun, dan benteng. Min kaidil hasudi, dari godaan atau tipu daya orang-orang yang hasud, orang yang dengki. Wa dalilul akli, dan juga sebagai petunjuk
akal, bagi akal. Wansyada fi maknahu, wansyada dan mendendangkan atau melakukan sapa ba'duhum, membuat syair fi maknahu dalam makna ucapan tadi, ucapan amanun al ilmu amanun min kaidi syaitan wa khirjun min kaidil hasud wa dalilul aqli, dibuat sebagai syair-syair. Ma ahsanal aqlu wal mahmud man aqala wa aqbahal jahla wal madmum man jahila. Ma ahsana, alangkah indahnya, alangkah bagusnya, al akal ing akal, wal mahmudu utawi yang dipuji, ikuman orang akola yang mempunyai akal. Jadi orang pinter itu pasti yang dipuji adalah pemilik otaknya, bukan otaknya. Yang dipuji adalah orangnya. Orang yang alim itu yang dipuji orangnya, bukan akalnya. Padahal kan akalnya, ma'ahsana aql. Wa aqbaha al jahla wal madhum jahila man jahila. Wa aqbaha, dan alangkah buruknya al jahla ing kebodohan, ketidaktahuan, kejahilan. Orang yang tidak punya ilmu, orang bodoh, itu wal mazmum utawi yang dihina atau yang dicela adalah man ikuman orang jahila yang bodoh. Bukan otaknya yang dicela. Jadi pinter goblok itu, pinter bodoh itu, otak itu enggak, akal itu enggak ada yang memuji, enggak ada pula yang dihina atau dicela. Jadi orangnya, orang pintar yang dipuji orangnya, orang bodoh yang dipuji orangnya, bukan akalnya. Jadi alangkah hebatnya akal. Falaisa, maka tidak ada iku yasluhu, patut apa nutqul mar'i fi jadalin, apa nutqul mar'i, ucapannya seorang fi jadal, dalam perdebatan. Ucapannya seseorang dalam perdebatan itu nggak ada yang layak, nggak ada yang patut. Wal jahlu hale utawi kebodohan iku yafsuduhu, merusak opo al jahlu ing mar'i yauman, pada suatu hari, idza su'ilah, ketika ditanya sopo mar'u. Dia berani berdebat tang ting teng. Tapi ketika suatu hari ditanya tentang suatu hal ternyata nggak bisa, maka ucapan jago debatnya itu ya laisa yasluhu, nggak layak. Wah, nggak layak dia jago debat, ditanya gitu aja nggak bisa. Wal jahlu yafsuduhu, merusak predikat jago debat itu karena kebodohannya. Ketika ditanya tentang masalah ini kok nggak tahu, berarti ya wah, ngomongnya jago debat, ngomongnya jago musyawarah, tapi kalau ditanya tentang hal itu nggak tahu, berarti wah, dia diragukan kepandaiannya lah namanya. Wal ilmu utawi ilmu iku asyrafu syai'in nalahu rajul, adalah sesuatu yang paling mulia, nalahu yang memperoleh ing syai' sapa rajulun, seseorang. Ilmu adalah hal termulia, hal yang paling mulia yang didapati oleh seseorang. Man lam yakun fi ilmun lam yakun rajulan. Kalau man utawi sapane wong iku lam yakun, tidak ada iku fihi ing dalem man apa ilmu, kalau dia itu enggak punya ilmu, lam yakun, maka tidaklah ada sapa man iku rajulan, seseorang. Ya kalau laki-laki ini biasanya begitu. Saya sih nggak mengatakan rajulan ini laki-laki, tapi orang saja. Dia tidak punya ilmu dalam dirinya, dia bukan orang. Ta'alam, belajarlah kamu al ilma ing ilmu, wa amal, dan amalkanlah sapa sira. Amalkan ilmunya, ya ukhayya, wahai saudara kecilku. Wa amal, dan amalkanlah sapa sira, ya ukhayya, hai sedulur kecilku, saudara kecilku, bihi kelawan ilmu. Fal ilmu, maka utai ilmu ku zainun, perhiasan, liman, bagi orang.
qad amila, yang loncat itu, qad amila, yang benar-benar mengamalkan sapa man bil ilmi kelawan ilmu. Jadi ilmu itu menjadi perhiasan seseorang. Tapi orang apa orangnya? Orang berilmu bukan, tapi orang yang memang mengamalkan ilmunya. Percuma kalau punya ilmu nggak diamalkan, ya ilmunya bukan jadi perhiasan, malah jadi beban nanti di akhirat. Ilmunya kok jadi beban. Sudah ngaji mondok 10 tahun 15 tahun, capek-capek mikir tiap hari, ngaji tiap hari, tapi ilmunya nggak diamalkan, misalnya naudzubillah, malah di akhirat jadi beban. Jadi beban apa? Ya nanti dipertanggungjawabkan. Ilmu yang dicari selama 15 tahun itu diapakan saja. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi wa sallallahu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.